Bongkar Alur Film. Halo, semuanya. Selamat datang kembali di channel Bongkar Alur Cerita Film, tempat di mana kita membahas dan mengupas tuntas berbagai film seru dengan alur cerita yang bikin penasaran. Kali ini, kita akan membahas salah satu film aksi yang paling dinanti, yaitu John Wick, Chapter 4. Siapa yang nggak kenal John Wick? Sang legenda pembunuh bayaran yang selalu berhasil bikin kita tercengang dengan aksi-aksinya yang brutal, elegan, dan tentunya penuh strategi. Setelah kejadian dramatis di film sebelumnya, John Wick kembali lagi beraksi dalam babak baru yang lebih seru, lebih menegangkan, dan penuh kejutan. Di film ini, John masih berusaha mencari cara untuk bebas dari kejaran High Table, tapi tentu saja, itu bukan perkara mudah. Dari pertarungan di Osaka, perburuan di Berlin, hingga duel epik di Paris, perjalanan John kali ini bakal bikin kita nggak bisa berhenti menonton. Jadi, siapkan popcorn kalian, duduk nyaman, karena kita akan mulai membongkar alur cerita penuh aksi ini. Penasaran bagaimana nasib John Wick kali ini? Langsung aja kita masuk ke alur cerita John Wick, Selamat datang di dunia John Wick, Chapter 4. Sebuah film aksi yang penuh adrenalin dengan karakter-karakter menarik dan alur cerita yang terus membuat kita duduk di tepi kursi. Film ini melanjutkan kisah John Wick yang diperankan oleh Keanu Reeves, seorang pembunuh bayaran yang telah kehilangan hampir segalanya dan kini mencari cara untuk mendapatkan kebebasannya dari organisasi kriminal besar yang dikenal sebagai High Table. Setelah 3 film sebelumnya yang penuh dengan pertempuran brutal, pengkhianatan, dan pelarian tanpa henti, bab keempat ini membawa John dalam perjalanan yang lebih besar, lebih gelap, dan penuh dengan tantangan baru. Kamu mungkin sudah terbiasa dengan karakter John Wick yang serba tangguh. Tapi di film ini, kita melihat John menghadapi musuh yang lebih tangguh, berhadapan dengan beberapa pembunuh bayaran terbaik dari seluruh dunia, dan melintasi berbagai kota ikonik di dunia untuk mencoba mencapai tujuannya. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut alur cerita, kita tidak bisa melupakan bintang-bintang besar yang terlibat dalam film ini. Para aktor di John Wick, Chapter 4. Film ini dibintangi oleh aktor-aktor top yang membuat setiap karakter terasa hidup. Keanu Reeves kembali sebagai John Wick, membawa peran penuh karisma dan aksi brutal yang menjadi ciri khas karakternya. Kemudian ada Laurence Fishburne yang berperan sebagai Bowery King, pemimpin jaringan bawah tanah yang memiliki hubungan kuat dengan John. Ian Pronunciation kembali memerankan Winston, pemilik Hotel Continental yang sangat cerdik, sementara Lance Reddick berperan sebagai Charon, penjaga hotel yang setia. Tidak hanya itu, Donnie Yen, aktor terkenal dari film-film seni bela diri, ikut tampil sebagai karakter baru bernama Chaine, seorang pembunuh bayaran buta yang sangat terampil dan memiliki hubungan masa lalu dengan John. Bill Skarsgård, yang kamu mungkin kenal dari film It, memerankan Marquis de Gramont, salah satu musuh utama John di film ini. Selain itu, ada Hiroyuki Sanada sebagai Shimazu Koji, sahabat lama John di Jepang, dan Rina Sawayama sebagai Akira, putri Shimazu yang ikut berperan penting dalam perjalanan John. Sekarang, mari kita masuk ke alur cerita lengkap dari John Wick, Chapter 4, di mana setiap adegan dipenuhi dengan aksi menegangkan yang akan membuatmu terpaku di layar. Alur cerita, pelarian dan pembalasan. Film dibuka dengan adegan yang penuh ketegangan, di mana John Wick yang terluka dari film sebelumnya kini berada dalam persembunyian bersama Bowery King. Mereka sedang menyusun rencana besar untuk membalas dendam pada High Table, organisasi yang selama ini memburu John. Seperti yang kita tahu, setelah Winston menembak John dan menjatuhkannya dari atap Hotel Continental pada akhir Chapter 3, Parabellum, John berhasil bertahan hidup dan kini bersiap untuk membalas dendam pada orang-orang yang terus mengancam hidupnya. Terempat. John memulai perjalanan panjangnya untuk menghancurkan High Table dan mendapatkan kebebasannya.
Untuk mencapai itu, John harus menantang pemimpin baru yang berkuasa dalam organisasi tersebut, Marquis de Gramont, Bill Skarsgård. Marquis adalah musuh yang tidak bisa dianggap remeh. Dia cerdik, kejam, dan memiliki otoritas besar dalam High Table. Marquis segera mengetahui keberadaan John dan mengerahkan pasukan pembunuh bayaran untuk mengejarnya. Perjalanan ke Osaka. Pelarian John membawanya ke Osaka, Jepang, di mana ia mencari perlindungan dari temannya yang lama, Shimazu Koji, Hiroyuki Sanada, yang mengelola hotel Continental di Osaka. Shimazu adalah teman lama John yang selalu setia, dan meskipun membantu John bisa membawa ancaman besar dari High Table, Shimazu tetap memilih untuk berdiri di pihak sahabatnya. Namun, tidak lama setelah John tiba di Osaka, pasukan yang dipimpin oleh Marquis datang untuk menangkapnya. Salah satu pembunuh bayaran paling berbahaya yang dikirim oleh High Table adalah Chaine Donien, seorang pembunuh bayaran buta yang sangat mahir dalam bertarung. Meski Chaine adalah teman lama John, dia tidak punya pilihan selain melaksanakan perintah untuk menangkap atau membunuh John karena keluarganya terancam oleh High Table. Di Hotel Continental Osaka, kita disuguhkan adegan aksi yang sangat epik. John, Shimazu, dan putrinya Akira, Rina Sawayama, harus bertarung melawan pasukan pembunuh bayaran yang dipimpin oleh Chaine. Pertarungan berlangsung sangat intens, dengan koreografi pertempuran yang memukau, termasuk penggunaan senjata tradisional Jepang seperti katana. Shimazu pada akhirnya terbunuh dalam pertarungan ini, sementara John berhasil melarikan diri bersama Akira, yang kini kembali ke New York dan menuju Berlin. Setelah berhasil lolos dari pertempuran di Osaka, John kembali ke New York untuk bertemu dengan Winston. Winston, yang kini juga dalam masalah besar setelah Hotel Continental di New York diledakkan oleh High Table, memberitahu John bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar menghentikan Marquis adalah dengan menantangnya dalam duel formal. Namun, untuk bisa menantang Marquis, John harus mendapatkan kembali dukungan dari keluarganya, Ruska Roma, sebuah keluarga kriminal Rusia yang dulu pernah mengadopsinya. John pun melakukan perjalanan ke Berlin, Jerman, untuk bertemu dengan pemimpin baru Ruska Roma, Katia, Natalia Tena. Namun, keluarga Ruska Roma tidak akan memberikan bantuan dengan mudah. Katia menuntut John untuk membuktikan loyalitasnya dengan membunuh seorang bos kriminal bernama Killa, Scott Adkins, yang telah mengkhianati mereka. Pembalasan di Berlin. Pertarungan di Berlin adalah salah satu adegan yang paling seru dalam film ini. John harus menghadapi Killa di sebuah klub malam yang penuh dengan cahaya neon dan musik techno. Killa, yang memiliki tubuh besar dan kuat, memberikan tantangan besar bagi John, tetapi dengan kemampuannya yang luar biasa, John berhasil mengalahkan Killa dan kembali mendapatkan dukungan dari Ruska Roma. Setelah menyelesaikan tugasnya, John kini memiliki hak untuk menantang Marquis dalam duel yang akan diadakan di Paris, Prancis. Namun, sebelum duel dimulai, Marquis mencoba segala cara untuk menghentikan John agar tidak sampai ke tempat duel. Duel di Paris. Perjalanan John menuju duel di Paris dipenuhi dengan aksi luar biasa. Dari pengejaran mobil di Arc de Triomphe hingga pertempuran di jalan-jalan Montmartre, Paris menjadi medan pertempuran penuh darah dan ledakan. John harus menghadapi ratusan pembunuh bayaran yang dikirim oleh Marquis untuk menghentikannya. Namun, dengan tekad yang kuat dan keterampilan bertarung yang tak tertandingi, John berhasil melewati semua rintangan dan sampai di lokasi duel. Duel ini menjadi puncak dari seluruh ketegangan yang telah dibangun sejak awal film. Marquis tidak bertarung sendiri, ia memilih Chaine sebagai wakilnya dalam duel melawan John. Pertarungan ini berlangsung dramatis, dengan John dan Chaine saling menembak dalam jarak yang semakin dekat. Meskipun mereka adalah teman, kedua pria ini bertarung demi kepentingan yang berbeda, Chaine demi keluarganya, dan John demi kebebasannya. Dalam duel ini, John berhasil mengalahkan Marquis dengan cerdik. Setelah Chaine menembaknya dan mengira John sudah kalah,
John yang masih memiliki peluru tersisa langsung menembak Marquis, mengakhiri hidup musuh utamanya dan memenangkan duel. Akhir yang menggugah. Setelah duel berakhir, John akhirnya mendapatkan kebebasannya. Namun, apakah itu benar-benar akhir bagi John Wick? Dalam adegan penutup, kita melihat John yang terluka parah, duduk merenung tentang kehidupannya yang penuh kekerasan dan kehilangan. Dalam adegan yang sangat emosional, kita melihat batu nisan dengan nama John Wick terukir di atasnya, memberikan kesan bahwa John mungkin telah meninggal karena luka-lukanya. Namun, seperti biasa dengan film John Wick, ada kemungkinan bahwa ini hanyalah cara John untuk menghilang dan memulai kehidupan baru yang lebih damai. John Wick, Chapter 4 bukan hanya film aksi biasa. Film ini menghadirkan alur cerita yang intens, aksi yang memukau, dan karakter-karakter yang mendalam. Dengan kembalinya Keanu Reeves sebagai John Wick, ditambah penampilan luar biasa dari Donnie Yen, Bill Skarsgård, dan aktor-aktor lainnya, film ini menjadi salah satu film aksi paling dinanti di tahun ini. Setiap adegan dipenuhi dengan adrenalin, dan penonton akan terpaku di kursi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini di channel Bongkar Alur Film. Semoga kalian semua menikmati perjalanan seru dalam alur cerita John Wick, Chapter 4 yang penuh aksi dan ketegangan. Jangan lupa, kalau kalian suka dengan konten ini, tekan tombol like sebagai dukungan kalian buat channel ini. Biar nggak ketinggalan update video terbaru tentang alur film-film keren lainnya. Pastikan juga untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Kalau ada film yang pengen dibahas atau pendapat kalian tentang film ini, langsung aja tulis di kolom komentar, kami selalu senang baca tanggapan dari kalian. Dan, tentu saja, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang juga pecinta film. Sampai ketemu di video alur film berikutnya. Tetap semangat dan selamat menonton. Bongkar Alur Film.